Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, kemudian imam besar kita yang kita muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jemaah sholat isya dan insyaallah juga sholat tarawih dan witir, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Malam hari ini malam ke-19 Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih diberikan Allah Ta'ala kekuatan sehingga mampu melaksanakan amaliyah Ramadan, baik itu siang maupun malam hari. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Amin. Kemudian bersalawat dan salam kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seumur hidup kita di dunia ini Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita sebelum ajal menjemput kita untuk bisa sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah dan bisa berziarah di pusara baginda Rasulullah. Amin. Amin kan Ibu? Amin. Insyaallah siapa aminnya yang paling kuat akan lebih cepat sampai ke tanah suci. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini malam ke-19. Gimana kabar Ibu? Sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, di awal ini saya ajak kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk menuntaskan perjuangan Ramadan. Amin. Ya Allah, sehatkan jasmani kami. Amin. Berikan kekuatan kepada kami. Amin. Sehatkan rohani kami. Amin. Sehatkan pandangan mata kami. Allah. Amin. Sehatkan pendengaran telinga kami. Ya Allah. Amin. Sehatkan isi hati kami. Ya Allah. Amin. Sehatkan pula isi dompet-dompet kami. Allah. Amin. Karena isi dompet itu perlu juga sehat, Pak. Nah, itu perlu juga ya. Apalagi menjelang pakai rayo. Nah, maka kalau dulu di awal Ramadan, Pak, rata-rata ustadz itu menyampaikan modal untuk Ramadan itu dua. Kuwatul jasadi wa kuwatul rohi. Kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kalau sudah dekat hari raya tambah satu lagi. Kuwatul iktisadi. Kekuatan ekonomi. Apalagi di Pekanbaru tempat perbelanjaan banyak, Bu ya. Ada di Mall SKA, ada di Pasar Pusat. Ya, maka perlu kekuatan ekonomi. Maka oleh karena itu tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Amin. Bagi yang pegawai dibayarkan segera TPP-nya. Amin. Ini tunjangan ada berdoa. Ya. Nah, sehingga kita bisa berhari raya menyudahi daripada kegiatan Ramadan kita dengan baik. Ikan sepat, ikan gabus tidak panjang seperti ikan lele.
tausiah ini saya sampaikan cepat-cepat lebih bagus daripada panjang-panjang bertele-tele. Sepakat Ibu? Halo, sepakat Ibu? Ya, saya juga tahu Bu. Biasanya kalau ceramah ini ditunggu, jangan lama-lama Ustaz. Ya baik, kita tidak lama Bu ya. Saya tengok jam di depan, untuk ada jam di depan itu. Baik, insya Allah sekarang jam 8:10, paling lama jam 8:25, 15 menit, atau 20 menit ya. Ya baik Ustaz. Saya akan memulai tausiah singkat saya malam ini dengan sebuah cerita. Tahun 2003, ketika saya masih berada di Mesir, saya pernah membawa rombongan mahasiswa Riau. Kebetulan saya ketua mahasiswa Riau tahun 2003 di Mesir, mendaki Bukit Tursina. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Mesir, dan di Al-Quran dijelaskan pernah ada kisah Tursina. Saya bawa rombongan waktu itu 85 orang. Perjalanan lebih kurang 3,5 sampai 4 jam. Jadi kalau mendaki Bukit Tursina itu Bapak Ibu sekalian, itu kita berangkatnya tengah malam. Di atas jam 12, diperkirakan sampai jam 4 subuh. 4 jam atau lebih kurang. Pada kesempatan itu saya bawa rombongan 85 orang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, begitu sampai ke puncak Bukit Tursina, di mana dulu Nabi Allah Musa diperintahkan Allah untuk ke sana menerima wahyu. Tahu tidak Bapak Ibu berapa orang yang sampai ke puncak itu? Tidak sampai separuh. Tidak sampai sepertiga. Dari 80 orang anggota yang saya bawa waktu itu, hanya belasan yang sampai ke puncak itu. Hanya belasan. Yang lainnya, ada mungkin dia perjalanan setengah jam, sudah berhenti. Ada yang 1 jam perjalanan, sudah tidak tahan lututnya lagi. Sudah 2 jam istirahat, 2 jam setengah mengasuh. Istilah orang Mandailing, istirahat, apa lagi? Sampai pada akhirnya yang sampai ke puncak itu hanya sekian saja, sekian persen. Mungkin dari 85 itu paling mungkin tidak sampai 20 lah. Bapak Ibu, ketika kami pulang, di situ baru ketahuan semuanya dalam bus, ya. Pada sesi kesan dan pesan, kan masing-masing sampaikan tuh apa kesannya, ada pesannya. Bagi yang sampai ke puncak itu sekalian, dengan muka cerah, dengan wajah bahagia, dia bercerita apa yang dirasakannya sampai ke puncak daripada Bukit Tursina itu. Mulai perjalanan dia tengah malam jam 12 sampai dia jam 4 subuh di sana melihat sunrise, kemudian sampai sholat subuh di atas sana. Ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada kepuasan batin. Lain halnya dengan yang tadi, perjalanan 1 jam, perjalanan setengah jam, yang 2 jam. Yang paling parah lagi sudah hampir sampai, dia di angka 3 jam katakanlah mungkin. Berjalan setengah jam lagi sampai, tidak sampai juga. Nampak raut kecewa dan capek Bapak Ibu sekalian. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam cerita singkat ini? Perjalanan Ramadan hampir lebih kurang sama seperti apa yang saya katakan tadi. Untuk menuntaskan perjuangan 30 hari itu tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dan terbayang di mata kita ketika malam pertama tarawih sholat isya di sini berapa sampai di sini? Luar biasa. Ya, bahkan kadang-kadang untuk mencari sab 2 saja payah kita, Pak. Ya, Bu ya. Kalau malam pertama kedua itu mencari sab 2, jangan sab 1, itu bersepet-sepet itu kenapa padat orangnya. Makanya saya kemarin ketika ceramah di awal itu saya bilang, kalau ada Bapak yang ingin mencari kelebihan keutamaan sab pertama itu, enggak usah berburu sekarang. Persaingan ketat. Tapi nanti di malam 19, malam 20, malam 25 silakanlah. Jangan-jangan kita di masjid itu leluasa mau duduk di mana, mau berdiri di mana. Bapak sekalian, ini realita. Berapa banyak hari ini pejuang-pejuang Ramadan yang gugur di tengah jalan. Mungkin kemarin di 10 pertama, 15 pertama, bahkan 5 hari pertama. Padahal Bapak sekalian, puncak perjuangan kita itu tidak berhenti di sini. Sampai besok pada malam hari raya atau fitri puncak.
Nah, oleh karena itu sekalian, saya hanya ingin berbagi sedikit. Ketika kita ingin menyelesaikan amalan Ramadan ini dengan sempurna, karena Rasulullah mengatakan, khairul a'mali akhirahu wa khairul umri khawatimahu. Sebaik-baik amalan itu adalah ditengok di akhirnya. Memulai Ramadan dengan baik itu penting, tapi mengakhiri Ramadan dengan baik itu jauh lebih penting. Maka melihat sukses tidak suksesnya orang dalam Ramadan itu bukan dilihat pada malam pertama tarawih, pada hari pertama Ramadan, tetapi dilihat pada hari terakhir Ramadan, pada malam terakhir Ramadan. Sama seperti usia Bapak sekalian. Orang dikatakan husnul khotimah itu bukan pada saat lahir, tetapi pada saat wafat dan meninggal. Betul Pak? Iya. Orang dikatakan meninggal bahagia, husnul khitam, khairul khitam, itu bukan pada saat lahirnya, tapi pada saat dia menghembuskan napas terakhir. Maka oleh karena itu sekalian, saya yakin dan percaya, mungkin kalau dibilang capek, semua pasti capek di sini. Semua sudah mulai jenuh, capek, apalagi orang tua saya mungkin yang kepala sudah 6 apa ya? 7, Allahu Akbar. Malu saya, Pak. Iya, artinya malu saya, Bapak kepala 7. Malam semula masih istiqomah. Oleh karena itu Bapak sekalian, tentu hari-hari ke depan merupakan sebuah perjuangan yang tidak kalah pentingnya. Dan butuh apa yang dikatakan dengan himmah, azam, tekad yang membara, semangat baja, agar kita mampu menuntaskan Ramadan ini sampai ke ujungnya. Oleh karena itu sekalian, pesan singkat dalam tausiah ini, setidaknya satu saja saya sampaikan, atau paling banyak 2, apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita masih tetap konsisten istiqomah sampai ke akhir nanti. Karena ini penting untuk sekalian. Apa upaya kita agar kita senantiasa bisa istiqomah? Ibarat baterainya itu senantiasa dia ngecas terus, tidak patah di tengah jalan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Bapak sekalian, yang bisa kita lakukan adalah dengan menyadari bahwa di Ramadan ini Allah Ta'ala berikan keutamaan yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Maka banyak hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan begitu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Banyak hadis yang mengatakan keutamaan Ramadan di mana tidak akan pernah kita dapatkan di kesempatan lain, di hari-hari lain, di bulan-bulan lain kecuali Ramadan. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, diampuni Allah dosa-dosanya. Apalagi kita berada pada malam ke-19. Para ashabi kita mengatakan ini adalah hari-hari di mana Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu keampunan, maghfiratun minallah. Maka sekalian, Ustaz, apa memang di hari lain Allah Ta'ala tidak mengampuni hambanya? Mengampuni, tetapi jumlah keampunan yang Allah Ta'ala berikan, ibarat kuotanya, tidak sama sekalian antara Ramadan hari ini dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Maka dengan menyadari bahwasanya ada sebuah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di Ramadan ini, di mana tidak ada pada hari-hari lain selain Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap bisa bertahan untuk senantiasa istiqomah menjalani amalan-amalan yang baik siang maupun malam sampai tuntas pada akhirnya. Terakhir, yang kedua, apa upaya kita agar senantiasa bisa istiqomah sekalian? Karena istiqomah itu penting. Suatu hari baginda Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ajarkan kepada saya Islam." Apa kata Rasul? Amantu billah summas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka istiqomah ini penting, Pak. Dan ini susah. Istiqomah itu artinya konsisten. Ibarat mobil itu gasnya gas stabil. Ya, makanya kalau kemarin ada yang begitu berangkat itu menjadi langsung digas fullnya. Kadang-kadang ada yang mati bensin kan, Pak. Maka kalau saya ilustrasikan itu, ya, ibarat kendaraan mungkin bensin dengan solar. Kalau bensin itu biasanya begitu dia dihidupkan sebentar udah bisa jalan itu, Pak.
kencang dia itu. Tapi kalau solar itu, kanak-kanak pelan dia, tapi tahan lama. Nah, maka kalau kita ini Pak, biar lambat asal selamat sampai akhir Ramadan. Ya, kita usahakan Pak, istiqomah. Apa salah satu yang istiqomah itu Pak? Salah satu, yang kedua adalah dengan menyadari betapa berharganya Ramadan ini. Bapak Ibu, saat ini, di saat Bapak Ibu bisa tarawih bersama, sholat isya bersama, tadi mungkin berbuka puasa bersama. Percayalah sekalian, banyak di antara keluarga kita yang ingin menghadiri sholat tarawih seperti ini, tidak bisa mereka. Saya berapa waktu yang lalu Pak, kebetulan dapat ceramah di Mumbai. Menangis hati sebab menengok keluarga kita tuh. Mungkin Bapak Ibu yang lewat laptop itu, Bapak tengok. Berapa banyak kaum pemilih kita yang hari ini karena musibah banjir yang melanda. Jangankan untuk bertarawih Pak. Jangankan untuk makan enak. Sekedar untuk istirahat saja mereka di situ. Tidak mereka dapatkan, hanya tinggal di bawah tenda. Ya Allah, ya Allah. Maka Bapak sekalian, dengan menyadari bahwasanya pentingnya waktu, tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita masih duduk di sini lagi Pak. Tidak ada yang bisa menggaransi tahun depan kita masih ikut Ramadan lagi. Tidak ada Pak. Berapa banyak hari ini saudara kita, kaum pemilih kita yang tahun kemarin sama-sama tarawih dengan kita, hari ini mereka sudah di alam barzakh. Bahkan tidak sedikit yang sehari menjelang Ramadan mari bersama kita. Begitu awal Ramadan tidak ada lagi dengan kita Pak. Maka kesempatan tidak dua kali. Manakala Allah Ta'ala berikan kesempatan hari ini bagi kita masih bisa menikmati Ramadan, mari Pak sempurnakan ibadah kita, amalia kita sampai ke akhirnya. Ibarat orang berlari Pak sampai ke garis finish. Jangan patah di tengah. Jangan berhenti sebelum sampai. Walaupun mungkin perjuangannya luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Makanya seorang pemain bola itu dia hanya 2 kali 45 menit main di lapangan, itu persiapan itu luar biasa dibuat pelatihnya. Maka beruntung Bapak Ibu sekalian, yang dulu yang sudah terbiasa puasa sunat, terbiasa sholat jamaah, terbiasa mungkin tilawah Quran, maka ketika Ramadan ini barangkali tidak begitu berat sekali dibandingkan orang yang tidak pernah. Maka sering saya katakan, yang paling susah untuk menaklukkan Ramadan ini adalah pemain-pemain baru. Siapa pemain baru itu? Yang seumur umur tidak pernah ke masjid, jarang ke masjid, tau-taunya harus rutin ke masjid. Yang seumur umur mungkin dia jarang berjamaah, ini harus mengikuti tarawih sampai 11 rakaat. Ini luar biasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan menyadari betapa pentingnya waktu ini dan tidak terulang 2 kali, kesempatan tidak 2 kali. Belum tentu tahun depan kita masih hadir di sini lagi. Belum tentu kita masih menikmati Ramadan 1447 Hijriah tahun depan. Oleh karena itu mumpung umur kita masih ada, kesempatan masih Allah Ta'ala berikan, mari Bapak sekalian, mumpung 11 hari ke depan, ibarat gas, kita fullkan gas kita, jangan menyerah, jangan mundur. Pastikan kita menjadi orang-orang yang tuntas dengan Ramadan, yang bisa sampai ke ujungnya. Sekali lagi, sebaik-baik amalan akan dilihat di akhir daripada amalan itu, dan sebaik umur akan dinilai di akhir usia kita. Maka orang yang sukses di Ramadan bukanlah orang yang bisa memulai Ramadan dengan baik, tetapi juga orang yang bisa mengakhiri Ramadan dengan baik. Memulai sesuatu dengan baik itu penting, tetapi mengakhiri sesuatu dengan baik itu juga jauh lebih penting. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.